Pedro Acosta sebut Marc Marquez nyaris tak tertandingi di MotoGP Catalunya. Tantangan gigih untuk generasi baru. Atmosfer di sirkuit Catalunya mulai memanas. Jelang seri ke-15 MotoGP 2025, Pedro Acosta mengakui satu hal mengejutkan. Marc Marquez hampir mustahil dikalahkan musim ini. Namun, di balik kekaguman itu menyimpan ambisi muda yang tak kalah membara. Sebuah duel generasi yang siap meledak di treknya sendiri. Acosta puji dominasi Marquez, 2+2 sama dengan 4. Pedro Acosta, pembalap muda asal Madrid, secara terbuka memberi pengakuan yang mengejutkan semua pihak. Marc adalah nomor 1 saat ini dan dia memiliki motor terbaik. 2+2 sama dengan 4, bagaimanapun Anda melihatnya. Kalimat itu bukan sekadar pujian, ia adalah pengakuan nyata bahwa dominasi Marquez telah merambah ke setiap aspek musim ini. Acosta menambahkan bahwa, Marc akan sangat sulit dikalahkan, tetapi setidaknya saya tahu apa yang saya mampu jika semuanya berjalan dengan baik. Ini bukan hanya persiapan mental, tapi juga pengakuan bahwa persaingan melawan Marquez bukanlah hal yang mustahil, tapi ekstrim sulit. Marquez tampil merendah, saling hormat di luar lintasan. Menanggapi pujian itu, Marquez memilih merendah. Ia mengucapkan terima kasih secara hangat dan menegaskan bahwa meski mereka adalah rival di lintasan, saling hormatlah yang tetap dijaga. Merupakan sumber kebanggaan ketika rival memuji Anda, tetapi kami tetap berkompetisi di trek. Di luar, saling menghormati. Perkataan itu mengingatkan bahwa meski hangat di podium, rivalitas MotoGP tetap terjaga oleh sportivitas, sesuatu yang semakin langka di olahraga modern. Statistik dominasinya gemilang. Tidak mengherankan jika Acosta mengambil sikap realistis, dominasi Marquez musim ini begitu mencolok. Dalam 14 seri yang telah berlalu, Marquez telah meraih 10 kemenangan utama dan 13 sprint race. Secara total, ia mengumpulkan 455 poin, unggul 175 poin atas adiknya, Alex, dan 227 poin atas Francesco Bagnaia. Catatan gemilang lainnya, ia membukukan rekor 11 kemenangan sprint race musim ini, termasuk kemenangan dramatis di Picheco meski sempat menghadapi isu tekanan ban yang hampir menghancurkan peluangnya, namun sukses diatasi secara cerdik. Masa depan MotoGP, Acosta siap bertarung. Acosta sendiri tidak hanya sekadar memberi pujian, ia juga digambarkan sebagai rival masa depan yang layak diperhitungkan. Dani Pedrosa bahkan menilai Acosta sebagai satu-satunya yang bisa menantang dominasi Marquez secara konsisten. Acosta, yang telah menunjukkan peningkatan tajam belakangan ini, kini duduk di posisi kelima klasemen. Ia meraih 4 podium dalam 3 balapan terakhir, membuktikan bahwa sinarnya tak sekadar kilau sesaat. Catalunya, tantangan baru di lintasan yang rumit. Sirkuit Catalunya dikenal sebagai ajang penuh tantangan, dengan kombinasi tikungan cepat dan teknis. Marquez menganggap Montmeló sebagai trek penuh ironi. Dirinya mencintainya karena sejarah personal, namun juga membencinya karena kesulitannya. Bagi Acosta, trek ini adalah kesempatan untuk benar-benar mendekat ke level sang juara. Jika ia bisa tampil solid di Catalunya, tekanan akan meningkat dan sinyal pertarungan generasi baru bisa terdengar lebih keras. Duel dua generasi yang mengalau masa depan MotoGP. MotoGP 2025 menampilkan narasi klasik, legenda yang bangkit, versus bintang muda yang menggeliat. Marquez adalah simbol comeback epik, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dominasi teknik dan mental. Acosta adalah gambaran masa depan, determinasi, bakat alami, dan tekad untuk menggantikan ikon. Dorna memilih tidak mengintervensi kejuaraan, biarkan pemenang ditentukan oleh keunggulan performa dan persaingan alami. Di Montmeló, semua mata tertuju. Apakah Marquez akan terus mengukir kemenangan, atau Acosta siap membuat sinyal bahwa era selanjutnya sudah dekat? Penutup, saatnya Montmeló menjawab semua pertanyaan. Sepekan menjelang MotoGP Catalunya 2025, narasinya sudah terbentuk. Marquez tetap tak tergoyahkan, tapi penantang terkuatnya kini disebut-sebut berada di sekitarnya. Catalunya bukan hanya soal siapa tercepat, ia menjadi indikasikan apakah masa depan sudah tiba, atau sang penguasa masih berkuasa tanpa tanding. MotoGP bukan sekadar balapan motor. Ini kisah rivalitas, regenerasi, dan kehormatan. Catalunya siap menjadi panggung emas bagi dua tokoh yang mencerminkan dua dunia berbeda, satu kejayaan yang sudah jadi dongeng, dan satu lagi harapan baru yang siap menulis bab selanjutnya. Marc Marquez, sang penguasa MotoGP 2025, dominasi tanpa tanding di era baru. Rider asal Spanyol itu tampil seperti mesin kemenangan yang tak terhentikan, menegaskan diri sebagai ikon MotoGP modern. Dengan sederet rekor,
konsistensi yang luar biasa, serta mental yang kian matang, Marquez benar-benar menjelma menjadi sosok tak tergoyahkan. Namun, dominasi ini bukan tanpa kontroversi. Di tengah suara-suara yang khawatir kompetisi menjadi membosankan, pihak penyelenggara MotoGP menegaskan tidak akan ada intervensi. Mereka percaya, olahraga ini harus berjalan murni di lintasan, bukan di balik meja rapat. Tak ada intervensi, dominasi dibiarkan alami. CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, menyatakan MotoGP tidak akan pernah membuat aturan hanya untuk melemahkan satu pembalap. Baginya, jika Marquez menang berulang kali, itu adalah hasil kerja keras, bakat, serta kolaborasi hebat bersama Ducati. Satu-satunya cara menghentikannya adalah lewat rival yang mampu tampil lebih baik. Keputusan ini memperlihatkan keberanian Dorna dalam menjaga sportivitas. MotoGP tetaplah olahraga yang mengedepankan persaingan sejati, di mana hanya pembalap paling kuat yang bisa berada di puncak. Statistik menggila di 2025. Dominasi Marquez tahun ini memang sulit dicerna akal sehat. Dari 28 balapan yang sudah digelar, ia meraih 23 kemenangan, termasuk 13 kali sprint race. Angka kemenangan yang mencapai lebih dari 80% menjadi bukti nyata keperkasaannya. Selain itu, ia juga mencatat 10 kali double wins, 8 pole position, dan 11 kali start dari barisan depan. Hanya 2 kali ia gagal naik podium, itulah betapa sulitnya menyingkirkan Marquez dari barisan teratas. Saat ini, ia unggul ratusan poin dari pesaing terdekat, bahkan adiknya sendiri, Alex Marquez. Statistik ini tak hanya membuatnya diambang gelar juara dunia ke-7, tetapi juga mengukuhkan dirinya dalam buku sejarah MotoGP sebagai salah satu pembalap paling dominan sepanjang masa. Marquez yang lebih tenang dan matang. Bukan hanya kecepatan yang membuatnya berbahaya, tetapi juga ketenangan baru yang ia bawa di musim ini. Beberapa tahun lalu, Marquez identik dengan gaya agresif penuh risiko. Ia sering terjatuh karena memaksakan manuver. Namun kini, jumlah kecelakaannya turun drastis. Marquez sudah belajar untuk mengendalikan ambisi. Ia tetap agresif saat diperlukan, tetapi tahu kapan harus bermain aman. Perubahan gaya ini membuatnya tidak hanya cepat, tapi juga konsisten. Bagi Ducati, ini adalah keuntungan besar. Mereka memiliki pembalap yang tak hanya spektakuler, tapi juga dapat diandalkan sepanjang musim. Ducati terkagum, rival tertekan. Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyebut Marquez sebagai juara sejati yang lahir kembali. Menurutnya, Marquez tak hanya membawa kemenangan, tetapi juga memberi masukan teknis yang luar biasa. Ia mampu memahami detail motor, membantu mekanik menemukan setting terbaik, dan membuat Ducati semakin sempurna di lintasan. Namun di balik dominasi itu, muncul ketegangan di kubu rival. Bagnaia, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini kerap merasa tertekan dengan kehadiran Marquez. Bagi mereka, setiap balapan terasa seperti menghadapi tembok baja yang hampir mustahil ditembus. Kutukan Mandalika, satu celah yang belum terjawab. Meski hampir sempurna, Marquez masih menyisakan satu tantangan besar, sirkuit Mandalika. Sejak MotoGP digelar di Indonesia, ia belum pernah benar-benar mendominasi. Panas ekstrim, aspal yang licin, serta karakter lintasan yang teknis membuatnya kesulitan. Mandalika menjadi semacam kutukan kecil yang hingga kini belum ia pecahkan. Rival-rivalnya pun menjadikan sirkuit ini sebagai peluang emas untuk mengganggu dominasinya. Bagi penggemar Indonesia, ini menjadi tontonan paling dinanti. Apakah Marquez akhirnya bisa menaklukkan Lombok, atau kembali tergelincir di sana? Generasi baru, ancaman bernama Pedro Acosta. Di tengah dominasi Marquez, muncul nama Pedro Acosta, pembalap muda yang disebut-sebut sebagai pewaris masa depan. Marquez sendiri mengakui, Acosta punya bakat istimewa yang hanya butuh sedikit waktu untuk mekar sepenuhnya. Berbeda dengan Marquez yang agresif, Acosta tampil lebih sabar dan efisien. Meski masih minim pengalaman, gaya balapnya membuat banyak orang yakin bahwa beberapa tahun ke depan, dialah yang akan menantang tahta Marquez. Rivalitas dua generasi ini diperkirakan bakal menjadi cerita besar MotoGP di masa mendatang. Barcelona, sirkuit cinta dan benci. Menariknya, meski sukses di hampir semua sirkuit, Marquez punya hubungan rumit dengan Barcelona, sirkuit rumahnya sendiri. Ia mengaku mencintai lintasan itu karena menjadi bagian dari sejarahnya, tapi juga membencinya karena tingkat kesulitannya sangat tinggi. Barcelona menghadirkan ujian mental tersendiri. Di hadapan publik sendiri, tekanan terasa berlipat ganda. Namun bagi Marquez,
Tantangan itu adalah bahan bakar semangat. Ia ingin membuktikan bahwa di trek rumit sekalipun, dirinya masih bisa menang. Sementara itu, MotoGP 2025, dominasi Marc Marquez tak terhentikan, Dorna tegaskan tak akan ada intervensi. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor. Musim 2025 berjalan seperti kisah dongeng bagi sang juara 8 kali dunia itu. Hampir di setiap seri, nama Marquez berada di garis terdepan, membuat banyak orang bertanya, apakah dominasi ini akan dibiarkan begitu saja? Pertanyaan itu akhirnya terjawab langsung oleh Carmelo Ezpeleta, bos besar Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP. Ia menegaskan, MotoGP tidak akan pernah melakukan intervensi untuk menghentikan dominasi seorang pembalap. Baginya, kejuaraan ini adalah ajang di mana hanya yang terbaik yang pantas berada di puncak. Jika Marquez terus menang, itu karena dia memang lebih baik dari yang lain. Tugas pembalap lain adalah mengejar, bukan kami yang menghalangi, tegas Ezpeleta. Pernyataan tersebut meneguhkan posisi MotoGP sebagai olahraga murni, di mana keunggulan teknis, mental, dan strategi menjadi penentu. Tidak ada drama buatan atau aturan khusus untuk menurunkan pamor juara. Inilah yang membedakan MotoGP dengan hiburan lain, keaslian persaingan adalah kunci daya tariknya. Marc Marquez yang lebih matang. Dominasi Marquez di musim ini bukan sekadar hasil keberuntungan. Setelah bertahun-tahun diterpa cedera dan krisis performa, ia kini tampil lebih matang. Statistik membuktikan, jumlah kecelakaan yang dialami Marquez jauh menurun dibanding musim-musim sebelumnya. Jika pada 2023-2024 ia kerap terjatuh akibat gaya balapnya yang super agresif, musim ini Marquez justru terlihat lebih tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Kutukan Mandalika, satu-satunya celah. Meski tampil luar biasa hampir di seluruh sirkuit, ada satu lintasan yang masih menjadi ganjalan, Mandalika, Indonesia. Sejak MotoGP hadir di Lombok, Marquez belum pernah benar-benar tampil dominan di sana. Panas ekstrim, aspal dengan karakter unik, serta tikungan teknis membuatnya kesulitan menaklukkan sirkuit tersebut. Hal ini justru menambah cerita menarik. Bahwa sekalipun sehebat Marquez, masih ada tantangan yang membuatnya terlihat manusiawi. Rival-rivalnya pun menjadikan Mandalika sebagai kesempatan emas untuk mematahkan dominasi sang juara. Bagi fans Indonesia, ini menjadi harapan besar, menyaksikan apakah musim 2025 akan jadi momen Marquez memecahkan kutukan atau kembali tumbang di tanah tropis. Pedro Acosta dan generasi baru. Selain tantangan teknis, ada pula ancaman dari generasi baru. Nama Pedro Acosta semakin sering disebut sebagai penerus masa depan. Marquez sendiri bahkan mengakui, Acosta adalah talenta luar biasa yang hanya butuh waktu 1 hingga 2 tahun untuk benar-benar menguasai MotoGP. Acosta dianggap punya gaya berbeda, lebih sabar, minim kesalahan, tapi tetap cepat. Jika Marquez adalah badai agresif, Acosta lebih seperti ombak tenang yang perlahan menghantam tebing. Perbedaan karakter inilah yang membuat pertarungan keduanya semakin ditunggu. Ezpeleta pun melihat keberadaan Acosta sebagai sinyal baik. MotoGP tidak membutuhkan aturan artifisial untuk mengurangi dominasi satu pembalap, karena generasi muda sudah siap menciptakan keseimbangan alami. Rivalitas antar generasi, antara Marquez dan Acosta, dipastikan akan menjadi daya tarik besar dalam beberapa musim ke depan. Dorna menolak drama buatan. Keputusan Dorna untuk tidak ikut campur dalam dominasi Marquez menunjukkan keberanian besar. Dalam olahraga lain, ada kalanya penyelenggara menerapkan aturan tambahan untuk menciptakan keseimbangan atau hiburan. Namun MotoGP memilih jalur berbeda, biarkan jalannya kompetisi ditentukan oleh kualitas pembalap dan tim. Ezpeleta menegaskan, MotoGP justru sedang menikmati era baru. Kita punya pahlawan di lintasan. Setiap generasi selalu melahirkan bintang besar, dan kali ini adalah era Marquez, katanya. Dengan kata lain, justru kehadiran dominasi seperti Marquez yang membuat MotoGP punya cerita. Rivalitas tidak harus seimbang di atas kertas, yang penting, semua terjadi secara alami. Ducati, mesin yang sempurna. Di balik kesuksesan Marquez, ada Ducati dengan Desmosedici EP25 yang terbukti menjadi senjata pamungkas. Mesin ini bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga stabil di tikungan dan tangguh di berbagai kondisi cuaca. Dukungan penuh Ducati membuat Marquez mampu mengekspresikan seluruh kemampuannya. Namun di balik itu, Ducati juga menghadapi dilema. Mereka harus menjaga keharmonisan di dalam tim, di mana ada Bagnaia dan Jorge Martin yang juga ambisius. Marquez boleh jadi ujung tombak,
Tetapi kontribusi rider lain penting untuk mengamankan gelar konstruktor. Bagaimana Ducati menjaga keseimbangan inilah yang akan menentukan perjalanan mereka musim depan. Kesimpulan, raja yang tak tersentuh. MotoGP 2025 adalah panggung Marc Marquez. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga matang, konsisten, dan lebih bijaksana. Dorna menolak melakukan intervensi, membuktikan bahwa balap motor tetaplah olahraga sejati di mana hanya yang terbaik yang bertahan. Kutukan Mandalika menjadi satu-satunya misteri yang belum bisa dijawab, sementara bayangan Pedro Acosta semakin besar di horizon. Namun untuk saat ini, Marquez masih menjadi raja tak tersentuh, dan setiap seri adalah panggung untuk menegaskan bahwa dominasi sejati tidak perlu dihentikan, cukup ditantang. Sang Raja Etis, bagaimana kepala kru Ducati jadi saksi ketangguhan Marc Marquez di musim ini? Di tengah gemuruh sorak-sorai MotoGP 2025, satu nama menggemparkan dunia balap, Marc Marquez. Dominasi luar biasanya tak terlepas dari sekelumit cerita di balik layar, dirajut oleh figur penting, kepala kru Ducati, Marco Rigamonti. Lebih dari sekadar pembalap tercepat di lintasan, Marquez disebut bukan hanya mengendarai motor, tetapi menggendong keseluruhan performa tim. Berikut kisah yang mengubah pandangan banyak pihak terhadap sosok sang pembalap. Tidak lagi sama seperti dulu. Rigamonti mengawali pujiannya, Marquez yang sekarang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak pengalaman dan sangat kompeten membantu kepala kru. Kali ini, Marquez bukan sekadar orang yang mengeksekusi instruksi. Ia adalah ujung tombak pengembangan motor, memberikan insight tak ternilai untuk menjadikan Desmosedici EP25 benar-benar kompetitif. Lebih dari sekadar kecepatan. Salah satu ciri khas Marquez adalah kemampuannya bukan hanya mengandalkan dominasi kecepatan, tetapi pemahaman mendalam terhadap karakter motor. Rigamonti menegaskan, Marquez tak hanya cepat. Marc Marquez dapat menemukan celah dan memberikan masukan bermanfaat untuk membuat motor balapnya semakin optimal di trek. Dengan masukan strategisnya, tim berhasil meningkatkan performa motor secara keseluruhan, sesuatu yang jarang dilakukan pembalap lain. Antisipasi yang meredam keangkuhan. Marquez bukan hanya juara cepat, tapi juga bijak. Sikap rendah hati dan kerja timnya menciptakan suasana kerja yang produktif dan menyenangkan. Rigamonti mengungkap, kita berasumsi orang di satu level dengannya, akan berperilaku sombong, tetapi dia sebaliknya. Jadi tim bisa bekerja tenang dan senang. Bayangkan efeknya, kepala kru tak perlu menghadapi ego destruktif, mereka justru merasa bekerja dengan pebalap yang profesional sekaligus suportif. Jarak mutlak di klasemen, bukti ketangguhan. Dari sisi angka, dominasi Marquez tergambar jelas. Dengan perolehan lebih dari 400 poin, ia unggul 175 poin atas Alex Marquez, rekan terdekat di klasemen sementara MotoGP 2025. Jika ia bisa mempertahankan performa di Mandalika, kansnya untuk menyamai rekor Valentino Rossi terbuka lebar, dan gelar dunia ke-8-nya bisa dipastikan lebih cepat dari perkiraan. Sang Raja Etis versus kutukan Mandalika. Ironisnya, di puncak performa tersebut, Mandalika tetap menjadi teka-teki. Sebuah kutukan yang belum bisa diterjemahkan dalam gelar. Tetapi jika sang pembalap berpengaruh seperti Rigamonti memandang Marquez lebih dari sekadar cepat, ini pertanda, Mandalika hanyalah medan terakhir yang harus ditaklukkan oleh kesabaran dan sinergi antara rider dan tim. Menggali inti ketangguhan, kolaborasi manusia dan mesin. Dominasi Marquez bukan produk semata dari teknikal dan otot. Ini cerita tentang kolaborasi manusia-mesin, harmoni intuitif, dan kepercayaan antara sang pembalap dan kru. Rigamonti menekankan bahwa kesuksesan Ducati hari ini muncul karena mereka berbagi informasi, bekerja secara sinergis, bukan membangun superioritas individu. Kesimpulan, dominasi yang lugas, tak perlu sorak-sorai. Di MotoGP 2025, Marc Marquez tampil bukan sebagai raja teatrikal, tapi sebagai maestro profesional, yang tahu kapan mesti menekan gas, kapan memberi ruang bagi tim berkembang. Sikap rendah hati dan kecerdasan balap yang matang membantunya menjadi figur dominan sekaligus inspiratif. Kepala kru Ducati melalui pengakuannya menegaskan, dominasi ini bukan monopoli bakat, tetapi hasil simfoni pikiran, kecepatan, dan kerja keras bersama. Musim masih berlanjut. Namun satu hal jelas, Marquez bukan hanya pembalap tercepat, ia jugalah jantung yang menyalakan kehidupan tim Ducati di lintasan. Marc Marquez dikenal dengan gaya balap agresif dan intuitif. Ia sering mengambil risiko ekstrim, seperti late braking atau overtaking di tikungan sempit,
Sesuatu yang jarang dilakukan rekan-rekan Ducati lainnya seperti Francesco Bagnaia atau Jorge Martin. Bagnaia cenderung lebih metodis dan presisi, menekankan konsistensi lap demi lap. Sementara Martin mengandalkan kecepatan eksplosif dan start yang kuat. Perbedaan ini membuat Marquez tampak unik. Ia bisa memaksa motor bekerja di luar batas normal, tetapi tetap memberi masukan teknis yang berguna bagi pengembangan. Strategi Ducati ke depan tampaknya akan berfokus pada menjaga keseimbangan tim. Dengan Marquez sebagai ujung tombak, mereka punya senjata utama dalam perebutan gelar. Namun Ducati juga tidak ingin mengabaikan pembalap lain yang bisa menjadi penopang klasemen konstruktor. Kombinasi agresivitas Marquez, kestabilan Bagnaia, dan kecepatan Martin bisa jadi formula sempurna untuk mempertahankan dominasi. Jika Mandalika benar-benar bisa ditaklukkan Marquez, maka Ducati tidak hanya punya juara dunia, tetapi juga ikon yang mampu membawa motor merah mereka ke level legenda, setara dengan masa emas Valentino Rossi bersama Yamaha. Sementara itu, detak Mandalika dan bayang Acosta, babak baru Marquez yang segalanya dan masa depan yang terang. Jakarta, 2 September 2025. MotoGP 2025 memasuki babak penting, saat sang raja baru Marc Marquez menghadapi tantangan tersulit sekaligus menatap masa depan cerah pembalap muda sekaligus rival potensial, Pedro Acosta. Dua kisah ini, yang terjadi di lintasan Mandalika dan di benak Marquez, menjadi benang merah dari narasi dominasi, kutukan, dan regenerasi di pentas MotoGP. 1. Tantangan Mandalika, kutukan belum terpecahkan. Sirkuit Mandalika, Indonesia, telah menjadi momok bagi Marc Marquez. Meski sukses meraih gelar kejuaraan dengan gemilang sepanjang musim, torehan tampilnya di Lombok belum sesuai harapan. Mandalika seperti kutukan, tricky, panas, dan penuh kejutan, kata seorang pakar MotoGP. Marquez belum pernah naik podium di sana sejak kejuaraannya musim ini. Meski di sirkuit lain, ia selalu berhasil mengunci kemenangan. Lintasan dengan paving block dan tikungan cepat yang tak biasa membuat Marquez kesulitan menyesuaikan gaya balapnya. Dominasi musim lalu, ditopang motor Ducati yang sangat optimal, belum cukup untuk menerjang labirin Mandalika. Semua rival, dari Bagnaia hingga Martin, justru tampak lebih lincah mengurai tiap tikungan penuh kelokan. 2. Dominasi of Mandalika, Marc si Raja tak terkalahkan. Di luar wilayah kutukan itu, Marquez tetap tak terbendung. Dengan lebih dari 19 kemenangan, race utama dan sprint, sejauh musim ini, dia mendominasi klasemen dengan konsisten. Motornya, juara satu atas aerodinamika dan kecepatan, dipadu dengan mental, tak peduli lawan apa, yang penting menang, menjadikannya figur yang diwaspadai semua rival. 3. Pedro Acosta, rival atau penerus era Marquez? Sementara itu, di tengah dominasi Marquez, ada bayangan muda bernama Pedro Acosta. Marquez sendiri mengakui, jika dia terus seperti ini, dalam 1-5 tahun, dia bisa berada dimanapun dia mau, menandai respek besar terhadap bakat Acosta. Bagi Marquez, Acosta memiliki potensi menjadi bintang masa depan. Ia menyebut Acosta sebagai salah satu pembalap dengan talenta brilian yang bisa mengubah wajah MotoGP, bersanding dengan nama-nama legendaris seperti Doohan, Rossi, dan dirinya sendiri. 4. Refleksi sang muda, pengaruh Rossi versus dominasi Marquez. Acosta tak hanya mengidolakan Rossi, dia sepenuhnya mengakui peran The Doctor dalam membentuk sejarah MotoGP. Namun, dia juga memposisikan Marquez sebagai raja baru MotoGP. Ikonnya era sekarang berkat comeback luar biasa, konsistensi, dan dominasi balapan. 5. Duel gaya, agresif versus terukur. Perbandingan antara Marquez dan Acosta bukan hanya soal bakat, namun soal gaya balap. Jorge Lorenzo melihat Marc sebagai pribadi ekstrim, agresif, terus menekan, bahkan saat keadaan tak kondusif. Sebaliknya, Acosta dianggap lebih terkontrol, tidak sering jatuh, lebih sadar risiko, namun tetap memiliki bakat yang sama besar. 6. Renungan penggemar, mampukah Acosta menembus rekor Marquez? Netizen pun tak tinggal diam. Di Reddit, beberapa menyebut Pedro memiliki peluang mengalahkan rekor Marquez, terutama catatan sebagai pembalap termuda peraih kemenangan MotoGP. Namun, banyak juga yang menilai Acosta masih di bawah level penuh Marquez, terutama jika motor KTM-nya belum setara. 7. Kesimpulan, meredam kutukan, membuka gerbang era baru.
Musim 2025 memperlihatkan dua sisi khas MotoGP dalam satu bingkai. Sang juara dominan yang masih terkendala satu kutukan, Mandalika, dan sosok muda penuh potensi yang diakui bakal mengguncang sistem dalam waktu dekat, Pedro Acosta. Satu hal terang, meski Marquez belum pecahkan Mandalika, mental baja dan katalis kecepatan Ducati menjaga dominasi di lintasan lainnya. Sementara Acosta, dengan gaya halus tapi bertenaga, siap menjadi wajah baru MotoGP. Sementara itu, di balik bayangan sang juara, Alex Marquez belajar, sementara Mark tak peduli lawan. MotoGP musim ini bak drama epik. Di satu sisi, sang dominator Marc Marquez tak mau terganggu oleh siapapun. Bagi dia, yang penting adalah kemenangan.